Oke, dalam minggu lalu kita pelajari kemarin 3 pendakian spiritual, ya, yaitu praksis, teoria, teologia. Nah, kita review sebentar di buku ini sebetulnya penjelasannya ya. Teologi Saint Maximus, satu pengantar yang sistematis. Ini edisi revisi yang kita pakai. Bab 6. Ini saya harap kalian sudah, eh, saya bagi aja ya nanti di grup yang 61 halaman ini. Doktrin spiritualitas nih, jalan asketis menuju pengilahian. Kalau belum bisa download di Classroom ya. Nah, kita sudah pelajari kemarin tentang ini, praksis, teoria, teologia, seperti apa. Jadi kita selesaikan ya. Nah, nanti kita akan lihat satu contoh dari Saint. Nah, kali ini nanti untuk minggu depan kalian akan baca Saint kembali. Terus ambil satu contoh Saint yang bukan kalian baca tapi atau yang bukan saya jelasin. Kalau ini kan sudah jelasin ya. Tapi ambil Saint yang di buku PDF. Di buku PDF yang di sini. Di Classroom. Ya. Atau sebetulnya banyak ini. Di materi ini kan ada ini ya. Ambil salah satu tokoh ya, misalnya ini. Nah, kamu baca salah satunya, terus nanti coba buat refleksinya berdasarkan kisah hidup dia. Oke, misalnya kamu ambil ikon Theotokos dari Siprus, halaman 23. Oke, ini ya. Atau inilah, misalnya ini Saint Quintus dari Frigia. Oke, nah, kamu baca terus kamu bikin refleksinya 3 paragraf. Ya, nah, nanti minggu depannya lagi baca buku doa lagi. Kemarin tadi baca apa? Akatis ya. Nah, akatis nanti refleksinya dari doa akatis. Minggu depannya lagi refleksi pribadi. Kayak gitu ya. Nah, ini baca scene-nya. Nah, tetapi baca scene yang setiap hari itu tetap rutin jalani itu disiplinnya. Ya, disiplinnya adalah seperti yang saya tugaskan. Makanya kenapa itu tiap minggu ada? Karena ini masalah disiplin rohani. Ya. Jadi baca ini buku doa nanti halaman 67 sampai 79 ya. Nah, itu. Lalu baca sin, baca kitab suci, lalu tulis satu refleksi. Nah, satu refleksi ini bisa dari saints ya, atau dari buku doa, atau dari pengalaman hidupmu dalam 1 minggu itu. Nah, ini saya udah baca tadi, ya, Bu Rina udah kasih nilai ya. Nah, saya appreciate ya, menghargai apa yang kalian tulis secara jujur. Itu saya nggak bagi di sini karena ini pengalaman pribadi ya. Ini udah kita baca tadi. Nah, seperti itu menghidupi praksisnya, teoria, teologianya. Ya. Jadi kalian ditantang untuk menghidupi apa yang dipelajari di kelas. Itu ya, itu yang penting. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat satu contoh nanti. Contohnya kita mau baca ikon, ada sebuah ikon Theotokos yang tidak dibuat oleh tangan manusia dari lidah. Nah, ini ikonnya seperti ini. Oke. Nah, nanti kamu baca, habis itu lihat contoh refleksinya. Ada praksis, ada teoria, dan teologi. Seperti ini contohnya ya. Oke, kita lihat ini dulu, kita selesaikan. Nanti kita akan ke situ. Coba baca, kita ulangi lagi ya. Tentang apa itu spiritualitas, pendahuluan, yang lalu saya katakan itu adalah teologi yang dihidupi. Bukan cuma dipelajari.
tapi dihidupi, dijalankan, ya, diterapkan. Nah, bagi Saint Maximus, teologi dan spiritualitas itu dua sisi dari satu koin yang sama. Ada yang udah punya buku ini? Di laptopnya ada? Hah? Udah download? Ya, nanti ya. Eh, yang satu tidak ada tanpa yang lain. Doktrin yang benar atau ortodoksi harus diwujudkan dalam kehidupan yang benar, ortopraksis. Ya, waktu itu materi di FAS pun udah ya. Pemisahan antara apa yang saya yakini dan bagaimana saya hidup, ini jadi sebuah skizofrenia spiritual, ya, skizofrenia spiritual yang tidak dapat diterima. Jadi kalau kita memisahkan seperti itu. Nah, satu bangunan teologis yang agung tentang misteri Tritunggal, dua kodrat dalam Kristus, tentang logoi, dan semuanya lah ya, doktrin-doktrin yang kalian pelajari itu pada akhirnya bukanlah sebuah latihan intelektual aja, ya, tapi juga berfungsi sebagai satu peta yang saya katakan. Peta tahu ya? Atau ya, petunjuk yang akurat dan bisa dipercaya, diandalkan untuk memandu jiwa manusia dalam perjalanan pulangnya kepada Allah. Jadi dari logoi, kalau kita pelajari logos, logos ke logoi, dari logoi kepada logos lagi, kepada Allah lagi. Nah, teologi yang salah akan menghasilkan spiritualitas yang sesat. Sebaliknya, spiritualitas yang tidak berakar pada doktrin yang benar, ini hanya menjadi pengalaman emosional yang dangkal, ya, atau disiplin asketis yang salah arah atau salah tujuan. Nah, perjalanan ini yang kita sebut teosis atau pengilahian adalah tujuan akhir dari keberadaan manusia. Jadi kalau ditanya apa tujuan akhir dari keberadaan manusia, yaitu teosis. Udah, di situ mentoknya. Oleh karena itu, seperti yang ditekankan oleh para ahli, seluruh sistem, maksudnya dari Maximus nih ya, bersifat asketis dan mistis. Asketis berarti ini kayak perjalanannya, mistis ya, karena kita menjadi serupa Allah yang adalah mistis itu, Allah yang misteri itu. Paham ya? Asketis perjalanannya, mistis itu karena kita menuju kepada sang logos yang mistis itu. Nah, pernyataan ini yang diikuti oleh Demetrius Patrellos dalam The Oxford Handbook menegaskan bahwa bagi Maximus, teologi pada dasarnya adalah sebuah panduan untuk transformasi spiritual. Nah, kalian belajar dogmatika satu sisi, tapi di kelas ini kalian belajar spiritual. Ibaratnya dogmatika itu kayak bangunannya, tapi spiritual itu kayak rohnya. Ya, kalau dogmatika itu seperti tubuhnya, tapi spiritual itu seperti jiwanya. Oke, itu ya. Kalau rumah itu ibarat bangunannya, tapi spiritual itu ya keluarga yang tinggal di dalamnya. Oke, ya. Nah, untuk mencapai perjalanan ini, teosis ini, manusia selalu bekerja sama dengan Allah. Allah mengajak kita bekerja sama atau dalam yang kita sebut sebagai apa? Sinergi, ya. Nah, jalan spiritual ini bukan sebuah pencapaian manusia semata yang dicapai melalui kekuatan tekad, nggak bisa hanya tekad-tekad atau kemauan, komitmen, ya. Tapi ini juga tapi juga bukan proses pasif ya, di mana manusia hanya menerima rahmat secara otomatis. Jalan ini adalah sebuah sinergi, sebuah kerjasama dinamis antara kehendak bebas manusia dan anugerah ilahi. Nah, ini dia. Jadi apa itu sinergi? Apa itu sinergi? Nah, itu. Ya, jadi kalau nanti dikasih ujian pertanyaan, apa itu sinergi? Sebuah kerjasama antara kehendak nih dan anugerah, kehendak bebas manusia. Nah, kita udah banyak bahas tentang kehendak bebas nih. Kehendak manusia ada kehendak natural atau kehendak genomik. Tapi yang menentukan kita memakai kehendak natural atau kehendak genomik itulah kehendak bebas kita.
Jadi latihan asketis itu adalah untuk bagaimana kehendak itu dipulihkan, bukan lagi kehendak genomik. Kehendak genomiknya sakit, tapi dipulihkan menjadi kehendak yang natural, yang mau bekerja sama dengan Allah, supaya kembali kepada teosis. Ya, contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari lah. Kita diberi kehendak bebas oleh Allah. Kita mau pakai untuk apa ini? Berbuat dosa atau berbuat tidak dosa, berbuat baik. Nah, itu ditentukan oleh kehendak bebas kita. Ya, dalam kita mau mengikuti kehendak genomik kita yang menghasilkan nanti dosa, atau mengikuti kehendak natural yang selaras dengan anugerah, selaras dengan Allah. Nah, untuk mencapai itu kita nggak bisa kerja sama, kita nggak bisa sendiri, nggak bisa hanya dengan kekuatan tekad, tapi bersinergi. Ya, sekali lagi bersinergi. Ini dua pihak, 100% dari Allah, 100% dari manusia. Anugerah Tuhan tidak pernah meniadakan kebebasan manusia, sebaliknya ia mengaktifkan, menyembuhkan, dan menyempurnakannya. Kehendak manusia yang dilemahkan oleh dosa tidak dapat dicapai apapun tanpa anugerah. Nah, inilah perjuangan kita seumur hidup. Ya. Nah, inilah yang ditekankan oleh Maximus, bahwa proses menyembuhkan kehendak manusia itu penting. Kelemahan manusia itu disebabkan oleh dosa. Jadi kehendaknya dilemahkan oleh dosa. Akhirnya timbullah kehendak genomik. Nah, waktu Adam sebelum jatuh dalam dosa, dia punya kehendak ragu-ragu atau genomik nggak? Nggak punya, ya kan? Yang dia punya hanya kehendak natural. Dia tidak punya kehendak genomik, gitu. Tetapi karena dia jatuh dalam dosa, dia memakai kehendak bebasnya untuk tidak sejalan dengan kehendak Allah. Dia makan buah dari pohon itu, akhirnya timbullah kehendak genomik. Ya, nah nanti di sini nggak salah udah saya bahas ya. Sini tentang kehendak. Kalau nggak salah di sini ya. Oh, bukan ini ya. Tentang kehendak natural dan kehendak genomik. Satu kehendak ilahi, dua kehendak dalam Kristus. Nah, ini ya. Jadi dalam diri kita itu ada namanya kehendak natural dan kehendak genomik. Nah, kita, Kristus tidak punya kehendak genomik. Kita punya dua-duanya. Apa beda kehendak natural dengan kehendak bebas? Kehendak natural ini kehendak bebas itu. Ini perbedaannya di sini. Nanti kalian baca ya. Oke, tadi yang saya gambarkan, kehendak natural itu melekat kepada kodrat, kehendak bebas itu kepada pribadi. Kehendak natural itu maunya ya menginginkan hal yang baik sesuai natur Allah, gambar Allah, tapi bebas bisa memilih mau sesuai kehendak natural atau tidak. Nah, ini Tuhan kasih. Jadi Tuhan tidak menciptakan robot, tapi dia menciptakan pribadi nih. Bukan pribadi, bukan menciptakan robot, pribadi, hipostasis. Seperti Allah yang juga punya kehendak bebas. Pribadi juga kan, hipostasis, 3 hipostasis. Ya, Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, manusia juga pribadi hipostasis, maka sama punya kehendak bebas. Ya, Allah juga punya kehendak nggak? Ada, karena Allah juga punya natur. Maka dia punya kehendak natural. Manusia punya nggak? Punya. Namanya kehendak natural juga. Ya. Jadi karena manusia itu gambarnya Allah, jadi mirip dengan Allah.
Jadi manusia punya kehendak bebas, punya kehendak natural, ya, bisa memilih, menginginkan, gitu. Cuma kehendak bebas kita bisa memilih dalam keadaan berdosa, bisa salah memilih, ada potensi dosanya, gitu. Kalau Allah dia punya kehendak bebas, iya, tapi ada potensi dosanya enggak, dia tidak bisa berdosa, ya, walaupun dia punya kehendak bebas, gitu. Oke, itu ya. Kita lanjut lagi. Nah, kehendak bebas inilah yang harus kita perjuangkan bagaimana supaya bisa bekerja sama. Ya, jadi misalnya ini contohnya ya, Kristus juga punya kehendak bebas karena dia juga pribadi, ya, terus berkodrat manusia juga, berarti dia punya kehendak bebas, ya, atau dia punya kehendak manusiawinya. Nah, kehendak manusiawinya atau kehendak bebasnya itu bekerja sama dengan kehendak ilahinya. Jadi dalam satu pribadi Kristus punya dua kehendak, kehendak Allah dan kehendak manusia. Nah, kehendak manusia dan kehendak Allahnya sinkron. Ya. Kristus yang berinkarnasi itu punya dua kehendak. Dua kehendaknya berlawanan atau sinkron. Sinkron, bukan berlawanan begini kan? Nah, karena apa? Karena sinergi, kehendak manusiawinya bekerja sama dengan kehendak ilahinya secara bebas dan harmonis. Untuk apa? Untuk memulihkan tadi kalau di dalam Kristus, di dalam kita ini, kan kehendaknya nggak sinkron kan? Kehendak natural dengan kehendak gnomiknya nggak sama, benar nggak? Kehendak natural dengan kehendak gnomiknya ini tidak sinkron. Nah, Kristus sinkronkan gitu. Kristus sembuhkan di situ. Ya, inilah dia memberikan kita keselamatan. Oke? Karena kalau dia tidak bisa kasih obat, obat menyembuhkan kehendak kita, ya kita nggak bisa selamat. Karena yang bermasalah apa? Kenapa kok kita binasa? Kenapa kok kita berdosa dan akhirnya mati? Masalahnya di mana? Akar penyebabnya apa? Kehendak kita, kehendak bebas kita memilih dosa, kehendak kita memakai kehendak genomik. Itu problemnya. Misalnya contoh, kamu sakit gigi. Sebetulnya apa penyebab kamu sakit gigi? Kamu dikasih obat untuk mereda nyeri, itu sembuh nggak? Sebentar doang, sementara kan? Harus menyembuhkan sakit gigi itu apa? Giginya harus ditambal kan atau dicabut. Lubangnya harus diperbaiki kan? Di situ kan akar masalahnya. Benar nggak? Bukan cuma dikasih obat anti nyeri gitu. Nah, sama seperti manusia. Apa sih akar masalahnya manusia itu? Hendaknya yang sakit. Di situ lubang giginya yang bermasalah. Kehendaknya. Ngerti nggak? Nah, kehendaknya yang harus dipulihkan ini. Kayak gigimu sakit, nggak cukup hanya minum anti nyeri, itu sementara. Tapi setelah nggak nyeri, kamu harus ke dokter gigi, periksa. Supaya bisa ditambal. Yang akarnya itu, lubangnya. Paham kan? Atau kalau nggak bisa ditambal lagi, ya udah cabut, selesai. Sakit lagi, udah enggak. Ya kan? Tapi kan kalau bisa ditambal, masa kita jadi bolong, nggak bisa tumbuh lagi loh. Itu cuma sekali seumur hidup. Nah, itu juga dengan keselamatan kita. Jadi Kristus menyembuhkan akar masalahnya. Bukan cuma memberikan kita kayak obat anti nyeri gitu. Paham? Ini Selvin ini udah nggak konsen. Makanya kamu duduk depan. Ya, ngantuk. Ya, kamu cuci muka sana. Ya, atau kamu joget di sini lah.
Kayaknya sih oke. Ya. Tapi kalau suruh dengar dosen ceramah, pusing dia. Ini Bapak ngomong apa gitu ya. Oke, jadi dalam keselamatan kita, akar penyebabnya apa? Yang menyebabkan kita binasa. Penyalahgunaan kehendak bebas. Nah, inilah yang eh, disembuhkan oleh Kristus. Maka dia datang harus punya kehendak natural ini. Karena kehendak natural ini yang bermasalah kan. Diubah jadi kehendak genosis. Nah, Kristus ubah lagi. Dia mau ngubah, ini manusia punya kehendak natural lagi. Nah, hidup dia jadi satu contoh bahwa dalam diri Kristus yang adalah manusia itu juga, dia hanya punya kehendak natural yang sejalan dengan kehendak ilahi. Inilah keselamatan itu, kehendak manusia yang tadi genomik tidak ada lagi, yang ada kehendak natural. Jadi dia memulihkan kehendak natural. Kehendak manusia itu sebetulnya satu, itu kehendak. Cuma karena dosa, kehendak natural itu berubah jadi kehendak genomis. Nah, Kristus datang mengambil kehendak natural itu supaya dimulihkan. Ya, jadi yang sakit kita apa? Manusia yang sakit. Tadi kayak gigi yang sakit itu apa? Lubangnya yang bikin masalah. Oke. Nah, buat manusia sakit itu apa? Kehendak naturalnya, kehendak naturalnya sakit. Dia berubah jadi apa? Kehendak. Kristus datang menyembuhkan yang mana? Dia jadi manusia supaya dia punya kehendak ubah dan natural yang sakit ini jadi sembuh. Ibaratnya Kristus itu kayak dokter giginya, dia tahu salahnya apa, dia tambah. Ya, nah itu dia. Jadi dia mengubah, menyembuhkan kehendak natural kita jadi sembuh. Dengan cara apa? Ya, kehendak natural ini harus sinkronis sama dengan ini. Nah, kehendak, iya kehendak aku. Waktu Adam jadi dalam dosa, Tuhan kasih kehendak bebas, tapi dia pakai kehendak naturalnya menentang kehendak dia. Nggak sinkron. Itu jadi penyebabnya dosa. Nah, maka Yesus datang untuk menyembuhkan ini supaya sinkron. Itulah yang dia buktikan sampai dia mati di atas kayu. Paham? Nah, disitulah yang dia ubah. Bukan cuma udah manusia itu diangkat surga gitu doang. Nah, itu namanya sebenarnya nggak bisa begitu. Kayak kamu sakit gigi, nggak bisa cuma dikasih obat tineri doang. Karena akar masalahnya belum diberes. Yesus datang dari manusia supaya dia bisa memberesin akar masalahnya, yaitu di dalam kehendak manusia yang bermasalah. Paham nggak ini? Ya. Nah, caranya adalah dia bekerja sama, sinergi antara kehendak dia dengan kehendak ilahi. Ya, maka demikian pula kehendak kita dipanggil untuk bekerja sama secara bebas dengan anugerah Roh Kudus untuk mengaktualisasikan keselamatan itu di dalam diri kita. Setiap langkah dalam perjalanan spiritual adalah sebuah tindakan sinergi. Jadi kita nggak pernah mengerjakan keselamatan itu dengan usaha sendiri. Atau kita hanya pasif. Tapi dua-dua proses aktif. Kita 100%, Allah 100%. Bukan kamu 50%, Allah 50%, enggak. Kita 100%. Total. Allah juga total. Ya, bukan berarti saya separuh, arah separuh. Enggak, kita nggak main separuh-separuh di sini. Ya. Oke, nah ini memetakan perjalanan 3 tahap pendakian spiritual.
Ya, kita udah bahas kemarin ya, praksis itu apa? Sekali lagi, tahap pemurnian, teoria, pencerahan, teologia, tahap puncak perjalanan. Oke. Kita akan menganalisis psikologi moralnya yang mendalam tentang bagaimana hawa nafsu, terutama cinta diri. Nah, ini ada cinta diri karena tadi kehendaknya udah nggak sinkron dengan kehendak Allah. Kalau kehendak cinta diri kan, cinta, cinta pada Tuhan. Karena kehendak naturalnya udah sedikit, jadi kehendak penuhi. Maka cinta Allah ini jadi bertentangan. Cinta ini inilah yang disambungkan oleh Kristus. Kristus tidak cinta diri. Balikkan itu jadi cinta. Apa buktinya cinta kepada Allah? Yaitu taat. Ya, taat sampai mati. Jadi apa buktinya kita mengasihi Allah? Ya balikin. Kalau kita nggak taat, harus taat. Kita mengasihi. Jadi mengasihi Allah itu bukan cuma kamu mengasihi Allah itu dengan omong-omong gitu. Ini dengan apa? Cinta diri dari cinta seperti Kristus. Modelnya itu seperti Kristus. Nah itu. Ya. Karena apa? Cinta diri itu akhirnya menghasilkan berbagai macam hawa nafsu yang memperbudak kita. Akhirnya mengikat manusia itu, mengikat kehendaknya itu jadi tetap sakit. Kayak gini contohnya. Kamu sakit gigi, lubang. Itu nggak pernah diobati dengan praksis, dengan teknologi, dengan teoria. Nah, lubangnya tambah lama tambah parah. Kamu biarin gitu ya. Udah tahu gigimu lubang, terus kamu nggak obati, biarin aja. Tetap makan permen lah, ya. Tetap nggak pernah gosok gigi lah. Makin parah. Nah, sama. Kalau kehendak natural kita udah sakit, udah berlubang nih, jadi kehendak menombi, ya, kita nggak pernah melakukan yang namanya pengobatan atau pemurnian, pencerahan, ya, kemudian teologi ya, tapi justru diikat oleh cinta diri yang menghasilkan hawa nafsu, itulah membuat lubang itu tambah besar. Lama-lama bibitnya harus dicap, jadi besar. Kita juga begitu. Kita biarin, kita diperbudak oleh hawa nafsu, lama-lama ya pada saja tidak mau binasa. Seperti kayak gigi kita udah nggak bisa diselamatin gitu, harus dicabut. Begitu juga dengan hidup kita dicabut. Ya, nah itulah sebabnya kita harus mematahkan yang namanya apa yang membuat gigi berlubang dan sakit. Bakteri kan. Ya, ada bakteri di dalamnya. Berasal dari mana? Kanan kanan. Ya, kotoran-kotoran yang sisa gitu. Kita nggak sikat gigi atau membersihkannya secara rutin misalnya. Nah, itulah hawa nafsu itulah bakteri-bakteri yang masuk ke dalam gigi kamu yang akan terus menggerogoti. Makin lama kamu akan makin sakit. Coba di sini yang nggak pernah sakit gigi. Kamu nggak pernah ya? Oh, ya, ya kan? Yang pernah sakit gigi semua sudah pernah. Sakitnya di mana? Sakitnya di sini ya. Nah, sakit banget karena ada bakteri. Dosa itu sangat sakit. Kenapa? Karena ada bakteri yang takut hawa nafsu. Jadi ini harus dibersihkan. Nah, itulah namanya praktek sis. Kalau kamu ke dokter gigi akan pasti bersihkan. Ya, dia ada alat semprot, dia bersihkan dulu bakteri. Oke, nanti baru 3 hari lagi kamu disuruh datang, baru bisa kamu. Nah, kita juga melakukan namanya sis teoria. Ini obat.
Kamu ke dokter nambal gigi kamu nih. Dia bersihin dulu kan. Nggak langsung dia tambal. Ya. Nah, siapa yang pernah berobat ke dokter? Tambal giginya ada yang pernah? Hah? Belum ya? Ya, Pak. Bagus lah kalau belum pernah. Oke. Nah, saya udah pernah berapa kali. Nah, tadi ada penyakit, ada bakteri. Dibersihkan. Bersihkannya itu namanya apa? Oke, jadi kita memahami bagaimana praksis ya, perjuangan asketis yang sering disalahpahami sebagai penghukuman diri, padahal memang waktu dibersihin, waktu kamu itu sakit. Ya. Nah, tapi itu bukan penghukuman, itu sebetulnya apa? Menyembuh terapeutik. Di mana kemanusiaan kita dengan anugerah Roh Kudus secara bertahap disembuhkan. Nggak langsung, bertahap. Ya, kamu tadi perbaiki gigimu, bertahap. Dokternya bisa suruh kamu 2-3 kali bersih ini. Ini datang lagi, terakhir baru di kamar. Ya. Nah, ini adalah secara bertahap disembuhkan, ditransformasi, dan akhirnya dipersatukan dengan Allah. Oke, nah sekarang kita hari ini masuk materi yang baru. Kita mau bahas nih tentang bakterinya tadi, yaitu masalah masalah kesenangan dan penderitaan. Ya, tadi saya bilang kalau gigi kita sakit, ada lubang. Kenapa lubang itu bisa membuat sakit? Karena di situ masuk bakteri. Nah, bakterinya itu yang membuat kita sakit. Pada awalnya itu membuat kita senang aja sih. Kayak kamu makan, apa yang membuat gigimu lupa? Misalnya permen, paling mudah lah ya kan. Suka makan yang manis-manis, atau kamu suka makan yang panas-panas, terus tiba-tiba minum yang dingin. Ya kan? Nah, waktu kamu makan permen, minum yang panas-panas atau yang sangat dingin, atau itu senang nggak? Enak nggak? Enak. Nah, sama. Dosa itu sebetulnya awalnya senang, tapi nanti ujungnya kamu seperti gigimu itu, kamu suka makan permen enak, tapi kamu bolong, ya kan gigimu pun situlah kamu nangis-nangis teman. Sakit gigi kemana? Oh, bukan kamu. Hah? Siapa? Rina, kasihan dia sampai ya, sakit perut, sakit gigi lagi, lengkap lah dia. Pada umur belum 20 kali ya, giginya udah rusak. Iya, itu dulu mungkin kebanyakan minum air laut kali itu. Karena tinggalnya dekat laut. Oke, kebanyakan garam. Nah, untuk memahami mengapa perjuangan asketis tadi praksis ya diperlukan, kita harus terlebih dahulu memahami diagnosis dari Maximus tentang kondisi manusia setelah kejatuhan. Asketis dalam pandangan Maximus bukanlah sebuah hukuman atau penyiksaan diri, tapi satu terapi. Nih, kamu sakit gigi, kamu ke dokter. Ya, terapi yang diperlukan untuk menyembuhkan penyakit fundamental yang menjangkiti kodrat manusia. Ya, apa penyakit manusia? Ya, kodratnya sakit karena apa? Kehendaknya sakit. Ya, kehendaknya sakit. Oke. Nah, kita lihat di sini. Kejatuhan sebagai pilihan cinta diri atau filogia. Bagi Maximus, dosa asal Adam karena pewarisan kesalahan yuridis atau modal legal. Sebaliknya, itu adalah sebuah pilihan eksistensial yang keliru. Nah, itulah pilihan dengan menyalahgunakan kehendak bebas. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita sebagai sebuah pribadi yang utuh, yang otonom, bukan robot, sehingga dia memberikan kita kehendak bebas. Nah, kehendak bebas itu yang disalahgunakan. Yang harusnya tadi
kehendak naturalnya menuju kepada Allah, tetapi enggak menuju kepada dirinya. Ini aku cinta diri kan. Jadi salah arah. Harusnya lurus, malah dia mundur ke belakang. Salah arah. Harusnya misalnya ke kiri, dia beloknya kanan. Nah, itu penyalahgunaan kehendak bebas. Adam, supaya pelan-pelan baca, Adam diciptakan dengan kehendak yang secara alami harusnya terarah kepada Tuhan. Inilah natural will atau kehendak alami, kehendak natural. Harusnya ke situ, menuju kepada siapa? Tuhan. Bukan kepada dirinya. Harusnya kepada Tuhan, tapi dia balik kepada. Jadi salah fokus, salah arah. Oke. Harusnya secara alami terarah kepada Tuhan, yaitu sang kebaikan sejati, tapi dia menggunakan kebebasan itu berbalik dari Tuhan. Nah, dan memilih ciptaan indrawi. Justru dia bukan memilih Tuhan, tapi memilih ciptaan. Ciptaan indrawi sebagai sumber pemenuhan dan kesenangannya. Nah, ini dia. Karena cinta diri, dia memilih dirinya supaya dia senang. Bukan menyenangkan Tuhan, tapi menyenangkan diri. Ya. Nah, ini adalah apa ya? Akar dari dosa. Nah, akar dari pilihan yang keliru ini itu apa? Cinta diri. Kenapa kok Adam itu bisa jatuh dalam dosa? Karena cinta diri. Akar dari pilihan yang salah, kehendak bebas yang disalahgunakan itu adalah apa? Cinta diri. Bahasa Yunaninya apa? Filautia. Coba baca, filautia. Iya. Yang oleh Maximus itu disebut sebagai apa? Nafsu. Ibu sakit. Itu penyebabnya apa? Bukan lubangnya, tapi di dalamnya ada apa? Bakteri. Itulah bakterinya apa? Filautia. Nama bakterinya, nama virus. Oke. Nah, filautia adalah kasih yang salah arah. Mana aku atau ego ini yang menjadi pusat alam semesta, dari pusat dari segala sesuatu termasuk Tuhan, dan dinilai berdasarkan kegunaannya bagi pemuasan diri. Padahal salah ya, bukan aku yang jadi pusat, harusnya siapa nih? Yang menjadi pusat alam semesta itu apa? Bukan aku, ya, bukan manusia. Nah, pilihan Adam untuk memakan buah terlarang, ya, dalam Kejadian pasal 3 itu ya. Nah, memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu adalah manifestasinya dari filautia. Jadi, bakterinya ini masuk ke gigimu. Akhirnya manifestasinya apa? Kamu sakit, sampai nangis, ya, sampai nggak bisa tidur. Nah, itu manifestasi dari bakteri itu. Oke? Nah, Adam seperti itu. Ya, makan buah terlarang itu manifestasi dari filautia. Dia lebih mempercayai penilaian indrawinya sendiri. Oh, dia lihat buah itu baik ya, enak ya untuk dimakan, sedap kelihatannya. Nah, ini dia menilai dari penilaian indrawi. Daripada dia menuruti perintah Tuhan. Ya. Nah, sebagaimana ditekankan oleh Demetrius Bartreros dalam di Oxford Handbook, filautia adalah apa? Penolakan. Iya, menolak mencintai Tuhan di atas segalanya. Oke, yang secara tak terhindarkan mengarah pada perbudakan pada diri sendiri dan cipta. Jadi saudara, kenapa kok saya ajarkan ini sama kalian? Kenapa kok kalian pelajari? Ya, di kelas spiritualitas itu. Karena kita semua mengalami ini. Saya mengalami cinta.
Saya tentang natural saya sakit. Jadi tentang ekonomi yang penuh dengan cinta diri tadi. Kamu juga sama. Nah, kita sama-sama berjuang nih. Gigi kita semua sakit nih, nggak ada yang giginya nggak sakit. Ya, cuma pilihannya adalah kembali lagi kita bebas kita. Mau sembuhkan atau mau biarin. Kalau mau sembuhkan, ya kita harus cari dokter supaya dia bisa bersihkan gigimu, ya kan? Dan nanti dia tambal. Kalau kita biarin lama-lama apa? Gigi kita jadi busuk. Kenapa? Karena dimakan bakteri itu dan akan menyiksa, menderita. Kalau cuma nggak sakit nggak apa-apa ya kan? Ini sakitnya luar biasa. Nah, filotia itu kelihatannya senang, enak. Tapi kita akan merasakan nanti penderitaan. Nah, jadi kita harus tahu apa penyakit dari kodrat kita. Nah, kelas ini ya, kalau kita belajar Maximus, kalian jadi ngerti. Yang kita harus sembuhkan apa? Nah, natural itu. Nah, natural kita diserang apa? Diserang sebuah bakteri yang namanya dari ya, cinta kayak gigi tadi. Ya, diserang sama bakteri. Nah, kita lihat, kita pelajari apa bakterinya ini yang menyerang enggak kita. Kita harus tahu apa penyakitnya. Ini dia, yaitu siklus kesenangan dan penderitaan. Atau kesenangan itu namanya hedon, penderitaan itu namanya odin. Coba hedon dan odin. Ya. Pilihan yang berakar pada filotia ini manusia dalam sebuah siklus ya. Oke. Siklus eksistensial yang tak terhindarkan dan menghancurkan. Sama seperti kamu sakit gigi tadi. Oke. Kamu makan permen, wah asik. Tidak jaga lubang itu. Makan permen lagi, lubang. Kamu makan permen, kamu enak. Dia tambah berlubang. Senang, tapi nanti menderita. Nah, itu siklus. Ya. Sebuah siklus yang menghancurkan. Nah, Maximus di sini dengan wawasan psikologisnya yang tajam, dia bisa mengidentifikasi ini sebagai dialektika antara kesenangan dan penderitaan. Atau seperti sebuah siklus tadi. Oke, nah sekarang kita lihat apa itu. Oke, apa itu kesenangan? Hedon itu apa? Berpaling dari Tuhan, itu jelasnya. Ya, padahal Tuhan itu satu-satunya sumber sukacita yang tak terbatas dan abadi. Nah, manusia mencari apa? Kesenangan. Oke. Supaya apa? Dia bisa memenuhi segala keinginan dia, cinta diri dia. Ya kan? Dia cari kesenangannya dari mana? Bukan dari Tuhan, dari apa? Dari dunia material yang terbatas. Jadi masalahnya bukan ciptaan itu sendiri, itu baik, tapi mengejar kenikmatan dari ciptaan sebagai tujuan akhir itu yang salah. Misalnya nih, uang itu Tuhan ciptakan itu baik. Bukan uangnya yang jahat. Uang netral. Dia tidak baik, tidak jahat. Dia netral. Artinya nih, uang itu diciptakan oleh Tuhan netral untuk kebaikan. Tapi oleh manusia disalahgunakan. Akhirnya memakai uang itu untuk melakukan kenikmatan atau senang hati. Sehingga tujuan akhirnya uang, hidupnya hanya untuk uang. Kan lagi memakai uang untuk Tuhan. Tapi memakai Tuhan untuk uang. Enggak. Harusnya apa? Memakai uang untuk tujuan akhirnya tuh Tuhan. Karena uang itu juga harus kita pakai.
pohon. Kita bisa pakai nggak? Pakai. Tuhan ciptakan buat kita. Tapi memakainya bukan merusak untuk Tuhan. Uang Tuhan ciptakan. Tapi kita pakai untuk tujuan akhirnya. Nah, jangan terbalik. Malah memakai Tuhan untuk uang. Nah, itu namanya apa? Jarang kesal. Jadi banyak uang ya. Anak, kekayaan, dan kuasaan, dan sebagainya. Itu yang ini lihat juga banyak terjadi sekarang. Itu pengejaran kesenangan. Lalu yang akan terjadi adalah pastian penderitaan. Ya, coba baca lagi. Karena ciptaan bahwa setiap kesenangan yang diperoleh dari itu secara tertentu akan bersifat sementara dan bisa lalu beribu kecewaan, kebosanan, dan penderitaan. Nah, itu. Jadi, awalnya apa? Nah, ciptaan itu ya, misalnya tadi ngejar uang itu kan terbatas, mana berubah-ubah. Ya, maka yang kamu akan peroleh itu apa? Sifatnya juga sementara, fana, yang nanti akan berujung kepada penderitaan. Makanan paling lezat sekalipun akan berakhir. Ya, kekayaan bisa hilang, ujian manusia bisa berubah jadi momen. Karena sifatnya terbatas, karena sementara dan berubah-ubah. Apalagi sedangkan manusia ya, manusia itu bisa berubah-ubah. Bisa baik, besoknya tiba-tiba dia bisa jahat sama kamu. Atau menjatuhkan kamu, atau mencuekin kamu, dan sebagainya. Itu kenapa? Karena manusia itu sendiri juga mengalami apa? Hal yang sakit. Jadi yang kita kejar kan manusia ini. Jangan mengejar pada ciptaan, tapi kejarlah Allah penciptanya. Nah, itu dia yang kata musik. Jangan ngejar jadi tujuan akhir ini sesuatu yang sementara, itu ciptaan. Jangan. Kejarlah Allah yang mencipta. Jadi jangan salah orientasi. Ya, bukan pada ciptaan tapi saya kepada Allah. Nah, yang terjadi adalah virus atau bakteri ini manusia bermain dengan Tuhan. Jadi dia bukan lagi mencari Tuhan, tapi cari ciptaan. Seperti manusia, ujian, kekayaan, dia buat makan. Ini semua ciptaan. Bukan itu. Ya. Oke, nah karena kita lihat bagaimana siklusnya ya. Coba baca lagi nanti. Untuk lari, manusia yang kembali. Nah, kalau sudah kena filopia, ya dia akan kembali kepada dirinya, bukan kepada Tuhan. Paham nggak sih? Ya, terus sebaliknya, secara konstruksi, mencari kesenangan yang lebih besar, tentu nanti akan cari lagi yang lebih besar. Nggak puas gitu loh. Kamu udah nikmati ini sekali, nggak puas, ingin lagi cari lagi yang lebih ini. Seperti kamu misalnya mau peroleh uang, saya hari ini punya 1 juta, besok saya mau nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Inilah maksudnya mencari kesenangan yang selalu yang lebih besar, lebih intens atau lebih baru. Kayak orang misalnya kalau udah kena filoti itu nonton video porno, dia kan cari terus. Hari ini nonton, terus dia kepingin lagi, kepingin lagi, kepingin lagi. Atau merokok, atau narkoba, kan begitu semua ya. Atau apa tuh, misalnya nonton film, rakor dan sebagainya. Akan cari lagi. Supaya apa? Dia akan mencari kesenangan yang terus-menerus. Oke? Dengan harapan untuk menutupi apa? Rasa sakit dan kekosongan batin. Karena dia cari nggak penuh-penuh ini. Nggak puas-puas. Maka dia akan cari lagi.
Tapi uang dia udah dapat, nggak puas, cari lagi, cari lagi, cari lagi, cari lagi, cari. Nah, berhenti. Kenapa? Sebetulnya yang dia dapat itu nggak bisa memuaskan atau memenuhi batinnya. Ibarat kayak ember diisi air, tapi bocor embernya. Embernya penuh nggak? Ya. Nah, bocor. Nah, kalau kita cari materi, penciptaan seperti itu. Ibarat kamu dikasih ember, suruh isi air sampai penuh, tapi nggak bisa penuh. Karena apa? Bocor. Penyebabnya apa? Oh, bocor. Jadi itulah yang harus supaya penuh berarti embernya harus diapain? Ditambal dulu kan? Nah, supaya kita kembali kepada Tuhan, apa yang harus kita perbaiki? Di lautia itu, kebocorannya itu kan, apa yang bocor? Dalam diri kita apa yang bocor? Di laut? Iya. Jadi ember nih. Diperintahkan Tuhan supaya isi penuh air. Oke, airnya ada, tapi nggak pernah bisa penuh. Karena apa? Ember itu bocor. Jadi caranya supaya penuh gimana? Embernya harus ditambah, bukan dibuang kan? Kalau bawa sama dia dibuang itu. Ya, kurang ada loh, gue udah isi, nggak penuh-penuh, ember sialan. Kamu tentang jadi bola ya kan gitu. Enggak, kamu harus tempel bocorannya, ambil lakban untuk ambil apa? Kayu sumber. Nah, baru isi. Nah, kalau diri kita gimana? Cara nambalnya? Apa yang mau ditambal? Di laut? Iya, iya. Yang buat kita bocor, yang bocor apa? Di laut dia. Tadi akarnya cinta. Iya. Jadi akar dari ember itu nggak bisa penuh apa akar masalahnya? Bocor. Diri kita juga harus itu. Udah diisi nih. Dengan lebih banyak, lebih baru, lebih intens, lebih besar. Tetap aja nggak bisa penuh. Karena apa? Bocor. Apanya yang bocor? Jiwa kita. Kenapa kok bocor? Karena filau. Nggak ngerti lagi gimana ya jelasin. Oke, nah itu contoh dari ember ya. Nah ini hanya kalau kita nggak tambal itu kebocoran, ya kamu akan makin usia hanya menghasilkan penderitaan yang lebih besar dan lebih dalam. Jika kesenangan baru itu pun gagal memuaskan, sama nih, isi bolak-balik, kenapa nih penuh-penuh ya? Kamu pun jadi kesel gitu. Sama seperti ini, menderita, senang, menderita. Nanti menderita cari kesenangan lagi. Itu siklus. Jadi di sini senang, terus menderita. Menderita cari kesenangan lagi. Senang, menderita lagi. Menderita cari kesenangan lagi. Kesenangan menghasilkan penderitaan. Kalau dia udah menderita, dia akan lari cari kesenangan lagi. Itu siklus. Ya, dia senang, dia menderita. Setelah dia menderita, dia cari kepuasan yang baru. Menderita lagi. Cari kepuasan yang lebih baru lagi. Tapi menderita lebih hebat lagi. Cari lagi. Menderita lagi. Begitu seterusnya. Itu namanya siklus. Dan sampai puncaknya apa? Tadi kamu sakit gigi tadi. Puncaknya gigimu kalau nggak kamu jaga ya cabut. Selesai. Ya kan? Coba baca. Siklus yang terus berulang ini muncul pada kemudian dari tadi tinggi dan tidak bisa bertal dari sumber itu. Iya, itu dia. Terus Maria bagi Maximus bukanlah firman al-literal dari Tuhan melahirkan konsekuensi logis dari pilihan untuk dan bisa dari kehidupan sendiri. Iya. Jadi kematian itu apa? Ya, kematian itu apa?
Penderitaan, puncak dari penderitaan. Hasil dari siklus ini. Ya. Terus kematian itu berarti apa? Akibat Allah, hukuman dari Allah. Enggak, kematian itu akibat atau hukuman dari Tuhan. Bukan, bukan hukuman dari Tuhan. Tapi apa? Kematian itu apa? Sudah kehidupan. Kematian itu apa? Konsekuensi logis dari pilihan kita. Sama kayak tadi kamu, gigimu kenapa kok kamu cabut? Itu karena hukuman dari Tuhan. Tuhan, kenapa kamu ciptakan gigimu jadi bolong? Ya, atau kamu nyalain dokternya, atau kamu nyalain siapa ini? Ini si Jewin, gara-gara kasih saya permen terus. Ya, gigi saya jadi bolong nih dan ompong sekarang. Terus, kamu nyalain dia kasih kamu permen, kamu nyalain diri sendiri. Ini adalah konsekuensi dari kesalahan pilihan. Kan Allah udah jelas bilang, intinya sayang, bukan kesenangan. Nah, akibatnya konsekuensi logisnya apa? Kematian. Kematian itu berarti apa? Terpisahkan, ya kan? Puncak dari penderitaan tadi tinggi. Atau keterpisahan total dari sumber. Ya, Pak, ditanya. Yang itu apa? Penderitaan tertinggi. Terpisahan total dari sumber. Apa penyebab dari kematian? Bukan dari Tuhan, karena Tuhan bukan. Allah jadi penyebabnya. Tetapi apa? Konsekuensi logis. Konsekuensi logis dari kehendak bebas kita yang kan memilih Tuhan, tapi memilih kehendak atau memilih ketenangan tadi. Ya, memilih hedon tadi. Memilih cinta diri tadi. Panggil. Ya. Tes ya. Ini muka-mukanya meragukan. Nih, ulang. Apa itu kematian? Dan tertinggi dan terpisah total dari Tuhan, ya kan? Nah, apa penyebab kematian manusia? Konsekuensi dari pilihan mereka untuk hidup memilih tercipta dari itu. Jadi dia nggak memilih Tuhan, tapi memilih dirinya sendiri. Itu dia memilih kesenangan dan penderitaan. Dan memilih apa? Kehidupan itu sendiri, ya. Oke. Kristus sebagai pemutus siklus. Nah, disinilah Kristus datang untuk memutuskan siklus ini. Ya. Siklus yang menghancurkan ini hanya dapat diputus oleh seseorang yang berdiri di luarnya. Kristus yang bisa menghancurkan. Karena dia yang berdiri di luar siklus ini. Dia nggak ikut siklus ini sama. Semua manusia dari Adam sampai nanti manusia yang terakhir ini semua ikut siklus. Tapi ada satu orang yang berdiri di luar siklus itu. Yang nggak mengalami siklus itu. Kenapa? Karena Kristus tidak punya kehendak aturannya tidak melainkan sehat, selaras dengan kehendak Allah. Dia nggak punya kehendak bumi, dia nggak punya cinta diri, dia nggak mau pilih kesenangan. Jadi dia nggak ikut siklus ini. Ya, Yesus bilang sorry ya, aku nggak ikut. Ini kalian masih ngerti kan? Kalau pakai bahasa ini nggak ngerti kalian. Oke, kenapa kok Kristus? Nah, ini ada jawabannya. Kok bisa dia?
Kenapa kok bukan Mahatma Gandhi, Nabi Muhammad, kan Buddha, kan siapa lagi, Konghucu, ya bukan agama-agama lain atau tokoh-tokoh agama pendiri agama apapun siapapun dia, kan nabi-nabi juga, kan Musa, kan Paulus, kan para rasul juga, ya tapi hanya Kristus. Nah ini jawabannya. Ya, sebenarnya harusnya kalian sudah tahu di dogmatika ya. Dia adalah pribadi logos yang punya natur Allah, yang datang menjadi manusia. Jadi waktu dia berinkarnasi, dia mengambil kodrat manusia yang sakit. Jadi dia mengambil kehendak naturalnya yang sakit. Supaya dia menyembuhkannya. Karena kalau nggak diambil, nggak bisa disembuhkan. Dia harus ambil ini. Kehendak naturalnya yang lagi kena virus ini. Atau gigi kita yang lagi bolong. Itu tadi yang ember yang bocor tadi. Dia harus ambil itu. Baru dia bisa tambal. Dia sembuhkan kehendak naturalnya supaya alami lagi, selaras lagi dengan alam. Nah, itulah inkarnasi. Caranya gimana? Menyembuhkannya. Jadi harus sengsara. Sengsara itu artinya apa? Dia harus menyembuhkan. Sengsara itu menyembuhkan. Kayak kamu minum obat. Bersikit tadi gigi. Sengsara nggak? Sakit nggak? Sakit. Ya, kamu minum obat pahit nggak? Pahit. Obat yang manis itu nggak ada. Itu buat anak kecil aja. Itu sebenarnya pahit. Dikasih sirup ya kan? Itu nggak ada obat yang manis. Obat itu semua pahit. Sengsara itu pahit. Apalagi wafatnya. Nah, sengsara dan wafatnya itu adalah sebuah anti askesis ilahi yang membalikkan logika kejatuhan Adam. Jadi kalau Adam, logikanya kan cinta diri kan, dia balikkan. Oh bukan cinta diri, cinta. Jika Kristus sengsara, inkarnasi, sengsara dan wafat, dia balikkan itu semua. Kalau Adam semua kita mengarah ke cinta diri, dia balikkan kepada cinta, kepada Allah. Dia bawa balik gitu. Ya. Sengsaranya, kehendaknya dia sembuhkan. Misalnya di Getsemani. Dia berdoa kepada Bapa, kalau bisa cawan ini berlalu. Iya, kan kehendak naturalnya kan nggak mati kan. Tuhan ciptakan manusia bukan untuk mati. Maka dia minta dengan kematian. Alami. Tapi dia jalannya nggak tetap di sana. Jalan yang menuruti kehendak Bapa. Selaras jadinya. Maka dia bisa jadi Adam yang kedua. Kalau coba Kristus melawan, bisa nggak? Bisa. Tapi dia nggak mau. Ada pikiran nggak dia untuk melawan? Enggak. Karena dia nggak punya kehendak. Oke. Dia bergumul di Getsemani itu karena memang kehendak naturalnya mengatakan manusia harusnya hidup. Bukan karena dia ada pikiran untuk karena aja itu malah ya. Terus gua mati ya. Waduh, nggak mau lah saya. Kayak kamu kan di sini ya. Nggak masuk ke sini. Aduh, nyesal aku. Lebih baik kabur aku. Enggak kan? Tuhan enggak kayak gitu, enggak kayak kita. Di Getsemani itu dia bukan berpikiran, aduh kejebak saya nih di sini. Aduh, nyesal saya jadi manusia. Ada pikiran seperti itu? Ada. Tapi dia taat. Nah, itulah ketika dia mati dari saya salib dan lakukannya jadi sembuh. Gitu. Jadi satu kontrak itu sembuh. Nah, sekarang dan natural ini kan tadi apa? Melekat kontrak. Begitu kontrak ini sembuh, ya semua manusia sembuh. Sekarang tinggal pribadinya. Jadi bedakan ya. Ada namanya pribadi, ada namanya pribadi. Pribadi itu kan hipostasis. Ini
Ada Yusuf di sini. Ada JP. Ya. Si Lempar yang Gimanto. Siapa lagi? Mawang dan sebagainya. Itu namanya pribadi. Kontrak namanya manusia. Semua punya kehendak. Kehendak apa namanya? Nafsu. Sekarang genomiknya sudah dikalahkan sudah terisi. Jadi nggak ada lagi. Ya, tidak kurang. Ini sudah menang. Kontraknya sudah beres nih. Agen kedua sudah ada. Tinggal pribadinya nih. Namanya di sini bukan kehendak natural tapi kehendak bebas. Jangan kita di kehendak bebas. Jadi kontrak namanya kehendak manusia atau kehendak natural. Ya, ini namanya kehendak manusia. Atau kehendak natural dari manusia. Kehendak manusianya semua punya. Karena kita semua manusia. Saya disebut anjing di sini. Orang di sini kan. Nah, tapi pribadinya beda-beda. Cewek, cowok, yang rambutnya hitam, ada rambutnya sapu. Pribadinya beda. Namanya Yusuf, dan dia jadi, dan namanya Lenta, dan namanya Noah, beda-beda. Jadi semua yang pribadi itu beda. Nah, Tuhan kasih setiap pribadi itu apa? Kehendak bebas. Itu apa kehendak bebas ini? Memilih. Memilih apa? Memilih. Lalu pakai kehendaknya sesuai dengan apa? Nah ini kehendak bebas. Jadi walaupun kontrak kita udah sembuh, sekarang tugas pribadi. Ketiga, manusia udah disebutkan nih. Kontraknya udah beres. Tinggal kehendak bebasnya nih yang harus dijaga betul. Supaya kita pakai bebasnya cinta diri. Ini tugas kita. Ya. Kita masih punya kehendak bebas yang harus kita pakai untuk apa? Iya. Mengikuti kehendak Allah ini dengan baik. Oke, ya kita bahas sebentar lagi. Nah Adam ini kenapa kok Kristus yang jadi satu-satunya yang bisa menghancurkan siklus ini? Sama gini, Adam itu bergerak dari keberadaan tanpa penderitaan ya. Adam dicipta awalnya itu cuma punya kehendak natural. Adam itu diciptakan bukan langsung berdosa, enggak. Diciptakan baik tanpa penderitaan. Tapi berakhir menuju kenapa? Punya tindak bebas yang kali kita semua turunan Adam sama. Kita semua juga punya tindak bebas. Harus diarahkan kita tindak apa? Karena tindak natural itu sudah sembuh. Ibaratnya gini. Waktu sebelum Kristus, mau manusia sebaik apapun, tindak naturalnya itu rusak. Jadi mau baik tetap aja menuju kematian karena nggak ada tindak naturalnya masih nggak beres gitu. Ya, sekarang setelah Kristus dia datang, sengsara dia wafat, ada dua pilihan nih. Ada kehendak natural yang sudah bagus, ada kehendak ekonomi yang nggak bagus. Jadi ada dua pilihan. Kalau sebelum Kristus yang ada cuma satu, semua kehendak genomik yang berdoa, tidak ada yang sempurna. Jadi gini, sebelum Kristus pilihannya cuma satu, semua sakit, genomiknya sakit, naturalnya sakit. Sebelum Kristus, tapi sesudah Kristus, jadi ada dua. Satu,
kontraknya udah sembuh, jadi kehendak melakukannya nggak baik. Tapi satu lagi yang masih ada domik. Ya, namanya tidak bebas kan selalu domiknya gitu. Domiknya apa? Domiknya nggak baik ya. Ikut aja. Oke. Dan dua ini. Nah, kalau dulu sebelum Kristus ya semua kan ya pengharapan menuju kepada Mesias ini. Tapi sesudah Kristus ada yang baik, ada yang jahat. Nah, ini kita ada pilihan di sini. Jadi kehendak bebas kita jangan lagi mengejar kesenangan ini. Tapi kehendak alami yang sudah diperbaiki di Kristus. Nah, Kristus bergerak dari keberadaan tadi tanpa penderitaan menuju penderitaan tanpa pernah mengejar kesenangan yang berkuasa. Nah, ini dia. Kristus, di tengah-tengahnya Kristus. Dia keberadaan ilahi yang tidak menderita tanpa penderitaan, tapi menuju penderitaan tanpa pernah sekalipun mengejar kesenangan yang dosa. Kristus. Dia bukan kayak gini. Kalau manusia tadi siklusnya gimana? Senang, menderita. Senang lagi, menderita, senang lagi, menderita lagi, gitu ya. Nah, kalau Kristus dia awalnya dari apa? Hah? Awalnya apa? Penderitaan. Penderitaan dulu. Tapi menuju apa? Senangan. Iya. Jadi Kristus membalikkannya. Kalau Adam, dia senang dulu, baru Kristus menderita dulu, baru menuju ke dibalik. Dia menderita, dia berinkarnasi, dia sengsara, dia wafat, ya, atau dia mati dan sebagainya, dia menuju ke penderitaan. Tapi bukan penderitaan yang mengejar kesenangan, tapi penderitaan yang menghasilkan sebuah kesenangan. Ya, yang kita katakan itu sebuah keselamatan dan kesembuhan. Menderita tapi untuk sembuh, itu ya. Menderita untuk sembuh. Sama kayak tadi kamu sakit gigi. Kamu ke dokter, waduh dibersihin, sakit itu. Tapi untuk sembuh, ya kan? Nah, ada yang sakit gigi, dia malah cari kesenangan, makan permen terus. Nah, itu tambah sakit gitu. Nah, kita mau yang mana? Ya, nah, di sini dikatakan, kenapa Kristus itu mematahkan siklus ini? Karena dia secara sukarela memeluk penderitaan dan kematian di kayu salib, penderitaan yang tidak seharusnya dia alami karena dia tidak berdosa. Kristus memutuskan hubungan kausal antara kesenangan dan penderitaan. Dia putuskan siklus itu. Dia menunjukkan bahwa jalan menuju kehidupan sejati dan sukacita karena melalui mengejar kesenangan fitrawi, tapi melalui penderitaan. Dia itu lagi alam diri yang penuh kasih. Kenosis. Itu dari praksis tadi. Jadi kalau kita melakukan praksis, ya kita mematahkan siklus ini. Ya, kita melakukan yang namanya penyamparan diri itu salib. Penyamparan diri yang penuh kasih. Nah, itulah perjuangan asketis. Itu adalah partisipasi kita di dalam tindakan membalikkan siklus yang telah dilakukan oleh Kristus. Jadi kita ikuti jejaknya Kristus. Kalau Kristus membalikkan, bukan senang menderita, tapi menderita baru senang. Nah, di sini
Nah, menderita, having love dulu, ya, ini membalikkan siklus. Kita setelah sukarela menerima penderitaan kecil. Misalnya apa? Puasa, doa, pengampunan. Saya ajarin kalian, saya udah kasih nih, buku doa harus dibaca. Nggak enak memang. Kita lebih enak, lebih senang nonton kan, daripada suruh baca buku doa. Cuma kalau kamu nonton senang, itu kamu nggak akan pernah puas. Akibatnya menderita lagi. Akibatnya siklus ini kan, enggak. Tapi kita diajak oleh Kristus secara sukarela nih, menerima penderitaan kecil sebanding dengan Kristus. Tapi kita tidak mencoba praksis. Nah, misalnya puasa. Lebih enak kan kita makan yang kenyang daripada lapar. Kamu pilih lapar atau puasa? Nah, tentu 100% orang pilih kenyang. Tapi dengan puasa, kita membalikkan siklus. Dengan doa, kita membalikkan siklus. Mengampuni atau membalas dendam? Masa? Kita kan lebih suka balas dendam kan? Ambil sampo saya, besok sampo. Nah, ini kan di asrama udah sering gitu. Oke? Nah, tapi kita diajarkan tuh apa? Tuhan kasih pipi kiri, kalau orang tambah pipi kiri, kasih pipi kanan. Ini karena apa? Bukan bodoh ya, tapi justru ini strategi. Ya, karena dia tahu dia harus membalikkan siklus. Nah, maka ada pengampunan, ada kasih, ada memberi. Kita lebih suka menerima atau memberi? Menerima dong. Memberi, aduh kayaknya berat. Senang menerima, karena menerima itu menyenangkan daripada memberi. Gitu. Ya kan? Nah, sekarang kita disuruh terbalik nih. Apa terbalik ya? Memberi. Lalu nanti kamu senang. Membalikkan siklus. Mengampuni. Kamu lebih senang membalas dendam atau mengampuni? Nah, kalau kita mengikuti hedon tadi kesenangan, kita balas lagi. Tapi Tuhan bilang, kamu partisipasi nih di dalam membalikkan siklus, menerima penderitaan kecil. Kamu belajar mengampuni, Pak. Walaupun mengampuni itu aduh, menderita ya, sakit ya. Nah, tapi kamu sedang mematangkan siklus ini. Ya. Supaya apa? Kita dibebaskan diri dari perbudakan pada kesenangan yang menipu. Dan dengan demikian, kita dipersatukan dengan Kristus dalam kebangkitan. Nah, maka kehendak bebas kita itu menentukan. Aku mau ikut Kristus dengan membalikkan siklus itu, atau mau ikut drawing ini lagi yang sesuai siklus tadi. Senang menderita, senang menderita, senang menderita. Atau mau dibalikin, menderita dulu baru senang. Paham sih? Nah, kenapa Kristus bisa membalikkan itu? Karena dia sudah buktikan di atas kayu salib. Dia menderita dulu. Supaya membalikkan siklus itu. Ya, jadi di dalam kekristenan mengajarkan kita lihat kepada Kristus yang tahu diri. Kenapa kok kita harus pikul salib? Seperti Kristus pikul salib. Kan tujuannya sok-sokan ya, sok-sok menderita. Oh, karena saya Kristen ya, disuruhnya begitu ya begitu gitu. Kenapa? Karena kita harus menyangkal diri untuk salib. Untuk mematahkan siklus apa? Cinta diri tadi. Siklus cinta diri, yaitu kesenangan yang menderita. Jadi kita pikul salib menderita nggak? Benar. Tapi disitulah kita lakukan untuk mencapai dengan kesenangan atau kesembuhan. Paham ya?
Oke, sampai di sini. Nah, kita akan lanjut minggu depan, ya. Nanti penyangkalan diri yang penuh salib ini, penuh kasih ini, inilah dengan praksis tadi, dengan teoria tadi, dengan teologi ya. Nah, pada akhirnya nanti spiritualitas itu membawa manfaat bagi kita. Nah, hari ini kita belajar hal yang baru ya. Nah, ingat, tinggal latihannya nih, kejar kesenangan atau kejar penderitaan dulu. Kejar yang namanya Odin, jangan terbalik. Ingat tentang penyangkalan diri yang penuh kasih. Ya. Nah, salah satunya adalah asketis atau praksis disiplin tadi. Kalian coba baca sen tetap, baca doa, nanti saya kasih instruksi di Google Classroom. Ya. Nah, kemarin tugas mingguan 2 saya nggak tahu kenapa banyak yang nggak kumpul, jadi nilainya nggak ada, tolong untuk diperhatikan. Ya. Dan minggu-minggu depan jadi lebih baik lagi. Ya. Ya, latihan disiplin itu penting karena tadi kita mau membalikkan siklus. Kemudian kamu tetap baca doa itu tadi, ya. Ini penderitaan ini puasa doa. Nah, karena kalau kalian nggak melakukan itu, saya nggak melakukan itu, kita percuma di sini. Cuma apa yang dilakukan Kristus itu nggak berbuat. Karena Kristus sudah selesai, kodratnya udah beres nih. Ini nggak ada masalah loh. Yang tinggal pribadi kita nih. Yusuf, Henry, Devin, Lenta, ini semua. Ini yang harus diberes pribadi. Kontrak udah beres. Tinggal pribadinya. Ya. Oke, thank you semuanya. Kita berdoa ya. Minta ya. Sarah berdoa ya. 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 Tuhan yang kami bersama kami selalu mengabdi dan menghadirkan kepada kita. Tuhan juga berdoa bagi kami, Tuhan memberkati beliau dalam setiap pekerjaan ya Tuhan, semuanya keluarganya Tuhan anak-anak. Ya. Apa kami serahkan tugas kami tentunya dalam nama Tuhan. Amin. Thank you ya. Ya.